Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngoseh, ngobrol seputar kesehatan. Bersama saya Bidan Widya, kali ini saya ditemani 3 narasumber, yaitu yang pertama Dr. Ita. Kemudian ada Ibu Yuliati, beliau merupakan programmer gizi, dan ada di ujung sana rekan sejawat Bidan Isna. Selamat pagi ibu-ibu semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, cuaca cukup cerah ya Bu ya. Nah ibu-ibu dan juga sahabat Ngoseh, hari ini kita mau ngobrolin nih tentang PONI, yaitu Posyandu Terkini. Bahwa kita ketahui bersama Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Dalam Negeri bekerja sama melahirkan sebuah program Bu, namanya yaitu ILP atau Integrasi Layanan Primer, di mana di dalamnya ada include Posyandu Siklus Hidup. Nah mungkin ini dikarenakan memang karena sebuah program baru ya Bu ya, jadinya tuh masyarakat tuh banyak yang masih awam, belum tahu. Nah ini ada juga isu-isu bahwa katanya Posyandu Siklus Hidup ini ribet, terus banyak antri lebih antri dan sebagainya. Sebenarnya gimana sih Bu Dokter Ita, mungkin bisa menjelaskan supaya sahabat Ngoseh ini nggak salah paham nih dokter. Jadi untuk posyandu siklus hidup itu kan memang kita tidak bisa lepas membahas posyandu aja sebelum ILP ya. Jadi ILP ini atau integrasi layanan primer itu memang dibuat untuk biar pelayanan kita itu lebih dekat ke masyarakat. Nah, di puskesmas sendiri yang dulunya itu program masing-masing. Nah, sekarang di puskesmas itu ada klaster-klasternya. Beda nama ya dokter ya? Iya, jadi klaster 1 itu untuk manajemen, kemudian klaster 2 ibu dan anak, klaster 3 pelayanan dewasa dan lansia, klaster 4 penanggulangan penyakit menular, dan klaster 5 itu lintas klaster. Jadi seperti kegawatan, kemudian laborat, farmasi itu masuk di lintas klaster ini. Nah, di Pustu sendiri sekarang di ILP ini di Pustu kita juga ada 2 kader. Ya, jadi dulu kan enggak ya, jadi dulu kan hanya pelayanan, hanya ada Bu Bidan aja di situ. Iya, jadi ada pelayanan kesehatan saja, ada pengobatan ya. Nah, sekarang lebih kita ke promotif dan preventifnya. Jadi ada screening juga di Pustu. Karena kader yang lebih tahu situasi dan kondisi di wilayah tersebut ya dokter ya. Jadi di masyarakat kan lebih dekat dengan masyarakat ya. Kemudian juga ada 2 nakes. Sekarang selain bidan juga ada perawatnya juga di Pustu. Kemudian tadi di posyandu tadi, karena nanti di posyandu semua siklus hidup dari ibu hamil, kemudian ibu sampai menyusui, lansia lah ya, sampai dengan lansia itu kan dilayani di posyandu. Nah, nanti kalau ada masalah apa bisa kita rujuk ke Pustu, kemudian kalau di Pustu tidak bisa di puskesmas. Jadi semua lini berkaitan ya dokter ya. Memang di posyandu siklus hidup semua siklus hidup dilayani. Tapi untuk teknisnya Bu Yuli nih ya. Nah, ngomong-ngomong ini udah dilaksanakan belum dokter ini untuk di wilayah gitu. Alhamdulillah wilayah kita 70 posyandu sudah melaksanakan posyandu siklus hidup itu. Sebenarnya tidak tadi disebutkan terlalu ribet ataupun gimana ya. Sebenarnya gitu. Ini karena kita melaksanakan screening di posyandu ya, jadi lebih detail. Sasaran di posyandu juga sekarang lebih kompleks, yaitu siklus hidup dari vitamin ya Bu ya, lebih kompleks. Iya, dari ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi balita, anak prasekolah, anak sekolah, kemudian dewasa, remaja sampai lansia menjadi sasaran posyandu sekarang ya. Jadi satu siklus hidup ya dilayani. Perbedaannya hanya dalam istilah. Dulu kita mengenal istilah 5 meja di dalam posyandu, sekarang 5 langkah. Ya bukan berarti 5 langkah dari rumah ya. Kayak lagu itu dangdut ya Bu ya. Iya. Yaitu langkah yang pertama seperti biasa yaitu pendaftaran, langkah kedua pengukuran dan penimbangan, langkah ketiga adalah pencatatan, langkah keempat itu adalah pelayanan kesehatan. Dulu pelayanan kesehatan ada di meja 5 ya. Bertukar posisi ya Bu ya. Betul. Ada di langkah keempat. Langkah kelimanya edukasi. Di dalam posyandu siklus hidup itu harus didampingi tenaga kesehatan. Nah, itu tadi yang mau saya tanyakan Bu, peranannya tuh apa Bu, tenaga kesehatan itu di situ? Untuk
nakes itu kan idealnya ada dua. Itu yang pertama di langkah 3 kita mendampingi kader dalam menginterpretasi data. Mungkin anak itu apa dia gizinya normal, gizi kurang, atau bahkan stunting. Kemudian kita ada di langkah 4. Langkah 4 ini screening kesehatan ya. Screening kesehatan, pemberian vitamin A, pelayanan imunisasi, kemudian kita juga ada pemberian tablet tambah darah ya. Tablet tambah darahnya ini untuk remaja dan juga untuk ibu hamil ya. Karena sekarang ini kan ibu hamil Yang dikenal dengan pil cantik ya Bu ya. cantik ya. Untuk ibu hamil kan minimal 6 kali pemeriksaan Oh, sekarang. ada 6 kali ya. 6 kali, 4 kali oleh bidan dan juga 2 kali diantaranya oleh dokter. Jadi kalau ada ibu hamil yang datang ke posyandu belum pernah mendapatkan pelayanan dokter, kita rujuk ke puskesmas. Berarti untuk tidak mendapatkan hanya USG. cukup di posyandu Iya, saja ya Bu iya. ya. Sekarang juga ada USG ya dokter. Oh, ya? sekarang ada layanan USG ya Iya, Bu ya betul, di Mbak. Puskesmas Jadi, Reban. di Puskesmas Reban juga melayani USG untuk ibu hamil. Nah, ini untuk usia kehamilannya yang pada saat kunjungan pertama atau pada saat usia kehamilan kurang dari 12 minggu itu kita Oke. bisa layani USG. Iya. Kemudian nanti pada saat kunjungan kelima atau Oke. ibu hamil itu dalam usia kehamilan 32 sampai 36 minggu. Minimal 2 kali ya Bu ya. Ya, minimal Nah, 2 kali ngomong-ngomong nih itu. gratis nggak nih Bu? Kalau punya BPJS gratis, Oh, iya. asalkan tadi sesuai Sesuai kriteria kriteria usia yang kehamilan ditentukan. itu. Nah, kalau nanti ada masalah, kita kan tujuannya screening ya. Iya, Lebih betul. awal kan kita lebih tahu ada masalah, kita bisa lakukan rujukan ke Oke. dokter spesialis ataupun ke rumah sakit. Tapi kalau normal semua bisa dilayani persalinan di Puskesmas Reban. Katanya malah ada 2 Bu USG-nya ini, bener nggak sih? Oh iya, jadi di ruang bersalin kami karena kami juga 24 jam ruang bersalinnya dan bidan juga standby di situ. Itu juga tersedia USG juga. Jadi nanti kalau misalkan ada bingung atau gimana kita bisa menggunakan USG. Ini Bu juga. Ita nih, dokter Ita nih mah ahlinya ya untuk USG. Nah, ibu-ibu ngomong-ngomong ada nggak sih kendala dalam pelaksanaan posyandu siklus hidup ini? Untuk posyandu siklus hidup ini kan semuanya menjadi sasaran posyandu ya, terutama untuk remaja itu biasanya kita kesulitan. Jadi kita diharapkan tidak mengganggu jam pelajaran sekolah. Jadi kita laksanakan posyandu remaja itu sore hari sepulang mereka dari sekolah, atau kita kerjasama dengan pihak sekolah datang ke sekolah untuk melakukan pelayanan di sekolah. Terus untuk yang mereka tidak hadir ke posyandu, terutama yang beresiko 2 kali tidak datang, minimal kita lakukan kunjungan rumah. Oke, Bu Bidan siap ya untuk Siap, berkunjung kita ke bersama kader siap untuk Oke. kunjungan. Di dalam siap. pelaksanaannya umpamanya pas waktu pelayanan penimbangan balita, di mana balita itu kok diantar oleh anggota keluarga yang lain, Misal bisa ibunya neneknya, bekerja iya, gitu ya Bu ya, ke di- pasar atau anggota keluarga keluarga yang yang lain, lain. ya itu langsung dilaksanakan pelayanan bisa. tetap beliau Tetap, terlayani, iya, ikut terlayani betul. juga. Oke, ibu-ibu, terima kasih banyak. Oke, sahabat ngosek, dari obrolan kita kali ini kita bisa simpulkan bahwa dengan adanya posyandu siklus hidup mendekatkan layanan masyarakat, semua lapisan masyarakat, sehingga memperoleh akses yang mudah, murah, dan tetap terjangkau, namun tetap berkualitas. Dan dengan adanya screening kesehatan diharapkan semakin dini terdeteksi, semakin cepat penanganan, dan semakin banyak peluang untuk sembuh. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ke sawah bersama Pak Tani. Cakep. Yuk rame-rame datang ke posyandu terkini. Ayo. Oke, terima kasih ibu-ibu semua dan juga sahabat Kose. Semoga bermanfaat. Selesai sudah episode kita pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Ibu silakan, ayo diminum Oke.